di sini saya akan mempresentasikan materi dengan tema analisis strategi pemasaran dan bisnis pada industri smartphone, transportasi online, dan retail modern. Nah, sebelumnya masuk ke presentasinya, saya akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Saya sendiri Agustina Obe dengan NIM 64240775 dari kelas 643F07. Nah, di sini yang pertama saya akan membahas studi kasus pada strategi pemasaran PT Vivo Indonesia. Nah, yang pertama yang di sini ada latar belakang. PT Vivo Indonesia meluncurkan smartphone flagship dengan spesifikasi premium seperti prosesor Snapdragon Gen 5, RAM-nya 16 GB, ROM-nya 512 GB, layar AMOLED-nya 144 Hz, serta sistem kamera profesional. Nah, produk ini masuk ke pasar flagship yang sangat kompetitif dan sensitif terhadap harga, di mana telah bercokol merek besar seperti Samsung, Xiaomi, Realme, dan Apple. Nah, berikutnya di sini strategi memenangkan pasar kompetitif. Nah, yang pertama itu analisis persaingan. Persaingan di pasar smartphone flagship terjadi pada beberapa aspek utama. Samsung unggul dalam kekuatan merek dan ekosistem produk. Xiaomi dan Realme dikenal dengan harga agresif dan spesifikasi tinggi, sedangkan Apple menguasai pasar melalui loyalitas pelanggan dan prestis merek. Kondisi ini menuntut Vivo untuk memiliki keunikan yang jelas. Nah, yang keduanya yaitu strategi Vivo. Strategi utama Vivo yaitu diferensiasi produk, khususnya pada sektor kamera profesional dan performa tinggi. Selain itu, Vivo perlu memperkuat komunikasi pemasaran melalui brand ambassador, experiential marketing, serta edukasi konsumen mengenai keunggulan teknologinya. Nah, di sini yang terakhirnya dasar teori. Nah, strategi ini sejalan dengan teori diferensiasi Porter yang menekankan penciptaan keunikan produk sebagai sumber keunggulan bersaing jangka panjang. Kotler juga menekankan pentingnya positioning yang jelas agar merek mudah diingat konsumen. Berikutnya di sini strategi penentuan harga atau pricing strategi. Yang pertama, strategi harga yang digunakan. Nah, strategi harga yang paling tepat bagi PT Vivo adalah value-based pricing. Strategi ini menetapkan harga berdasarkan nilai dan manfaat yang dirasakan konsumen terhadap produk, bukan semata-mata berdasarkan biaya produksi atau harga pesaing. Yang kedua, alasan berdasarkan teori buku. Menurut Kotler dan Keller, value-based pricing efektif diterapkan pada produk dengan diferensiasi tinggi karena konsumen menilai kualitas, teknologi, dan citra merek sebelum mempertimbangkan harga. Monroe juga menegaskan bahwa pada produk teknologi premium, persepsi kualitas memiliki pengaruh besar terhadap kesediaan konsumen membayar harga tertentu. Nah, dengan spesifikasi flagship yang setara bahkan mendekati pesaing premium, Vivo dapat menetapkan harga lebih kompetitif tanpa menurunkan citra kualitas. Yang berikutnya, dukungan jurnal ilmiahnya, itu jurnal pemasaran menyatakan bahwa value-based pricing meningkatkan minat beli pada pasar teknologi premium karena konsumen fokus pada manfaat total bukan harga absolut. Nah, nextnya di sini saya akan membahas yang kedua yaitu studi kasus strategi bisnis transportasi online Chuan Jack. Di sini ada latar belakangnya yaitu Chuan Jack hadir sebagai pemain baru di industri transportasi online yang telah didominasi oleh Gojek dan Grab. Pengalaman kegagalan pemain sebelumnya menjadi pembelajaran penting dalam menyusun strategi bisnis yang realistis dan berkelanjutan. Nah, di sini yang pertama, analisis SWOT Chuan Jack. Analisis SWOT dilakukan untuk memetakan kondisi internal dan eksternal perusahaan.
Nah, kekuatan cuan Jack terletak pada biaya operasional yang lebih rendah dan fleksibilitas kebijaksanaan. Nah, kelemahannya adalah rendahnya kesadaran merek, peluang muncul dari pasar daerah yang belum tergarap optimal, sementara ancaman datang dari dominasi pemain besar. Perbandingan dengan Gojek dan Grab menunjukkan bahwa cuan Jack berada pada posisi market follower dengan potensi menguasai ceruk pasar tertentu. Yang keduanya, segmentasi targeting dan positioning atau STP. Segmentasi pasar cuan Jack mencakup wilayah non-metropolitan, konsumen dengan sensitivitas harga tinggi, serta pengguna transportasi harian. Targeting yang dipilih adalah concentrate marketing dengan fokus pada segmen tersebut. Positioning cuan Jack adalah sebagai transportasi online yang hemat dan adil bagi mitra pengemudi. Strategi ini sesuai dengan teori STP Kotler yang menekankan pentingnya fokus pasar bagi perusahaan dengan sumber daya terbatas. Nah, di sini yang ketiga yaitu strategi model bisnis. Nah, model bisnis yang dipilih adalah low cost platform dengan komisi rendah dan sistem operasional sederhana. Berdasarkan hasil SWOT dan STP, strategi ini memungkinkan cuan Jack bersaing secara berkelanjutan tanpa harus berhadapan langsung dengan pemain besar di pasar inti. Nah, di sini yang ketiga saya akan membahas studi kasus observasi lapangan Alfamart dan Indomart. Nah, latar belakangnya fenomena berdirinya Alfamart dan Indomart dalam jarak sangat dekat menarik untuk dikaji dari sudut pandang strategi pemasaran dan lokasi. Nah, di sini lokasi wawancara Alfamart dan Indomartnya. Nah, lokasi Alfamart dan Indomart yang saya wawancara tidak terlalu jauh dari tempat tinggal atau kosan saya karena jaraknya tidak lebih dari 900 meter. Ini lokasinya bisa dilihat di sini. Lokasi tempat tinggal saya di Jalan Keramat Pulau Gang 12, nomor D14, RT 6, RW 4, Kelurahan Keramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Nah, sementara ini lokasi Indomartnya hampir sama dengan lokasi tempat saya tinggal. Dengan begitu, bisa dilihat jarak dari tempat tinggal saya ke Alfamart dan Indomartnya tidak lebih dari 900 meter. Nah, nextnya di sini dokumentasi foto Alfamart dan Indomart bisa dilihat ini yang pertama eh, Alfamartnya, gambar Alfamart di sini gambar Indomartnya. Nah, ini tidak terlalu jelas karena saya fotonya dari samping. Nah, di sini dokumentasi video wawancara Alfamartnya. Nah, di sini tidak dapat ditampilkan secara menyeluruh dari karyawan Alfamartnya dikarenakan tidak diperbolehkan oleh pihak Alfamart atau katanya bersifat rahasia. Walaupun tidak dalam bentuk data, tapi tidak diperbolehkan karena itu masih jam kerja. Nah, berikutnya di sini dokumentasi video wawancara Indomartnya. Di sini juga tidak ditampilkan secara menyeluruh dari wawancara karyawan Indomartnya karena emang tidak diperbolehkan dari pihak Indomartnya juga. Nah, di sini videonya tidak dapat diputar karena emang dimasukkan ke PPT dan gak bisa di itu. Di sini dokumentasi video wawancara konsumen Alfamart dan Indomart. Nah, di sini juga tidak dapat ditampilkan secara menyeluruh karena emang sulit mendapatkan pelanggan konsumen yang benar-benar mau untuk diwawancara. Nah, di sini yang terakhir itu kesimpulan observasinya. Yang pertama, strategi lokasi. Nah,
Berdekatan merupakan bentuk head-to-head competition yang bertujuan mengamankan pangsa pasar dan mencegah dominasi pesaing. Berikutnya, strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini sama dengan teori lokasi hoteling yang menjelaskan bahwa perusahaan cenderung memilih lokasi dekat pesaing untuk menarik konsumen yang sama. Nah, mungkin ini presentasi dari saya mengenai tugas.